Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian yang moga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan melihat di berbagai media peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan, merenggut nyawa saudara-saudara kita ratusan jiwa. Ini sungguh sangat menyedihkan, membuat pilu hati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pribadi, Kang Nur DS Cirebon, beserta para jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah turut mengaturkan duka untuk saudara-saudara kita yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Semoga saudara-saudara kita yang wafat diterima amal ibadahnya, diampunkan dosanya, dan mendapatkan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Dan para keluarganya yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan dibalas atas ujian ini kebaikan-kebaikan yang berlipat, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan, peristiwa ini sebuah peristiwa yang luar biasa. Jangankan ratusan, satu nyawa saja tidak bisa dinilai dengan harta. Maka itulah saya harapkan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk evaluasi dan introspeksi, bahwa semestinya kita taat pada aturan yang berlaku. Ketaatan terhadap peraturan agama dan perundangan yang berlaku itu akan membawakan keselamatan dan kemanfaatan. Tetapi sebaliknya, penentangan terhadap aturan-aturan agama dan aturan perundangan yang berlaku ini akan membuahkan musibah, malapetaka, kerugian, baik bagi diri dan bagi orang lain. Ini pelajaran berharga untuk kita. Mestinya itu setiap tindakan sertakanlah bukan hanya taat terhadap aturan dan persesuaian dengan proseduran yang berlaku, tetapi juga moral, etika, adab, hati nurani kita. Jadikan sebagai komandan atau orang ukur setiap tindakan kita. Jangan di otak kita hanya ada hitungan materi saja, atau hal-hal yang bersifat material saja. Semuanya sudah terjadi. Ambil pelajaran dan hikmahnya untuk ke depan lebih bagus. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin, maka lihatlah yang terjadi. Lihatlah yang menimpa pada hari kemarin dan pada hari ini. Ambil bekal untuk persiapan sikap, perbuatan, tindakan yang lebih bagus untuk hari yang akan datang. Pelajaran yang amat berharga. Jangan sembrono, jangan asal ramai, jangan menuruti hawa nafsu, jangan cuman
memuaskan kehendak, ya, yang akan menimbulkan banyak orang. Utamakan segala tindakan itu keselamatan orang lain. Jangan sampai kita untung tapi orang lain dirugikan. Nah ini, ya, tindakan-tindakan yang bodoh ini. Dan kepada pihak-pihak ini, ya, pihak-pihak, ya, yang bertanggung jawab terhadap peristiwa ini harus punya rasa malu, ya, harus punya rasa malu. Ketua PSI harus punya rasa malu, dan sebaiknya kalau tidak bisa memberikan yang terbaik, ya, kalau tidak bisa mengutamakan keselamatan banyak orang dalam setiap penyelenggaraan persepak bolaan, lebih baik mundur saja, ya, mundur saja. Begitupun ketua penyelenggara ini, ya, apapun alasannya, yang pasti kita melihat bukti bahwa kerja kalian pada hari ini hanya menimbulkan kengerian, hanya menimbulkan kesedihan, kesusahan banyak pihak, kerugian yang tidak ternilai. Mundur saja. Begitu juga dengan aparat-aparat ini, oknum, ya, yang juga di luar batas kewenangan. Kalian juga harus bertanggung jawab. Mundur saja, mundur, ya. Itu lebih gentle, itu lebih mulia itu, ya. Semua ini atas kelalaian kalian, bukan siapa-siapa, ya. Terjadi kerusakan di bumi, di atas bumi, itu oleh orang-orang yang mengutamakan hawa nafsu dalam setiap tindakannya, yang hanya memuaskan hawa nafsu, yang tidak cerdas untuk mempertimbangkan bagaimana kita melakukan tindakan, sehingga yang rugi banyak orang, yang rugi itu, ya, bukan hanya kalian tapi banyak orang yang rugi. Saudara-saudara kita meninggal dunia, ya, konyol dengan konyol, hanya karena ulah kalian. Memang tidak secara langsung, tapi kalianlah itu yang mengadakan, yang menyelenggarakan, yang bertanggung jawab. Kematian memang takdir, tapi asbabnya itulah kelalaian kalian. Jadi mundur sajalah, ya, mundur saja. Saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan, disinilah agama, ya, yang sangat elok sekali memberikan peringatan tazkirah kepada kita semua bahwa janganlah kita setiap tindakan itu hanya berukur materi, keuntungan material saja, tetapi kita harus juga berbuat, beramal, bekerja untuk kepentingan mengiringi kematian, mendampingi kehidupan akhirat yang nyata, ya, yang akan nyata, terbukti adanya. Setiap kematian semuanya akan ditinggalkan. Yang kita perjuangkan sekarang itu yang terkadang kita perjuangan secara serakah tamak itu, ya, yang disayang, yang diidamkan, yang dilulukan, ya, yang dibangga-banggakan, semua itu kan akan kita tinggalkan, terbujur kaku dengan adanya kematian.
dikubur sendiri, sepi. Siapa yang menemani? Bukanlah kekuasaan, bukanlah jabatan, kedudukan dan harta, bukan. Nggak ada daya apa-apa, ya, nggak ada kekuatan apa-apa. Hanya amal, ibadah dan kerjaan yang manfaat dan maslahah yang akan mendampingi dalam kubur, dalam mahsyar, yang akan membawa kepada keselamatan sampai ke Darussalam, surga yang penuh kenikmatan. Hanya amal, ya, bukan jabatan, kedudukan, kekayaan, kemewahan dunia, bukan. Eling. Eling. Nggak ada apa-apanya dunia yang kau kejar itu. Kematian itu boleh jadi mendadak datangnya dan tanpa ada yang tahu kapan. Akan menimpa yang sehat, kaya, punya kuasa, punya kekuatan, punya kesaktian. Kalau sudah wafat, Allah mendatangkan kematian, mau apa? Itulah kita diperintahkan untuk selalu haisukung tadi, manapun adanya, ya, kita menyertakan sikap takwa Allah, iman kita pada Allah, zikir kita, zikrun katsiran, zikru kulli hal. Ingat Allah di setiap langkah, di setiap kondisi, setiap tindakan kita, agar ketika Allah mendatangkan, ya, kematian, kita dalam keadaan zikir, dalam keadaan ingat Allah, dalam keadaan iman, dalam keadaan takwa Allah, sehingga mudah-mudahan saja husnul khatimah. Kata Nabi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, silakan saja bekerja, ya, beramal, berbuat atau melakukan sesuatu untuk menghasilkan banyak harta untuk bekal hidup, ya, karena hidup itu kan butuh sandang pangan dan butuh papan dan butuh lain sebagainya. Silakan saja, barangkali diberikan umur panjang, ya, barangkali, ya, perlu bekal semua, silakan saja itu. Toh semua itu sudah disediakan Allah di alam bumi ini untuk kita kelola. Yang terpenting itu jangan nakal, ya. Yang terpenting itu jangan serakah, jangan tamak gitu, ya. Yang merusak lingkungan, yang merusak masyarakat, yang merusak itu rakyat kecil, ya, hanya untuk memperkaya diri. Silakan saja gitu. Mencari karunia Allah di atas bumi ini, bekerjalah, kelola dengan ilmu, hasilnya silakan nikmati. Tetapi di balik kita bekerja untuk kepentingan keduniaan, kehidupan ini, kehidupan dunia ini, maka wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, bekerjalah juga beramallah untuk akhirat, untuk keselamatan setelahnya kematian. Siapa tahu bahwa umurmu itu mendadak akan dicabut oleh Allah. Umurmu itu malam akan didatangkan oleh Allah. Umurmu itu setelahnya tertawa-tertawa, menikmati kebahagiaan dunia, kemudian mendadak ajal datang. Umurmu hanya sebatas besok. Ini, ya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Persiapkan diri kita untuk
jemput kematian dengan amal-amal yang baik, yang akan membela, yang akan membuat nikmat kubur, yang akan selamat di mahsyar, yang bisa menjadi bekal menuju Darussalam, yaitu surga yang penuh kenikmatan. Berhati-hatilah dalam setiap perbuatan, tindakan, tingkah laku. Mana-mana yang buruk pasti akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Maksudnya pelanggaran aturan agama akan mendatangkan kerugian bagi diri dan orang lain. Tetapi utamakanlah setiap tindakan itu. Keselamatan diri dan keselamatan orang lain, ya, jangan ada dalam tindakan kita orang lain dirugikan. Ini lebih berbahaya lagi, bukan hanya menjadi satu permusuhan, ya, perpecahan di dunia, tetapi juga menjadi gugatan itu nanti di akhirat. Amalmu bisa bangkrut, ya, kalau banyak sekali berbuat zalim, berbuat kerugian, berbuat menyakiti orang lain, ya, merugikan orang lain. Inilah saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan, agama datang, ya, kepada kita untuk membuat keselamatan, membuat keuntungan. Tetapi seringkali kita abaikan. Perundangan yang berlaku di setiap negara juga, ya, seperti untuk kemaslahatan kita, meskipun ada perundangan-perundangan yang mungkin bagi sekelompok orang itu kurang ada persesuaian dengan sebuah keyakinan dan sebagainya. Tapi pada umumnya setiap perundangan yang dibuat oleh negara, ya, tentu saja yang mengutamakan kesejahteraan, yang mengutamakan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kemakmuran, kecukupan bagi bangsanya, ya, bagi negaranya. Demikianlah apa yang saya sampaikan, saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan. Mohon dibantu, ya, untuk channel ini untuk berkenan subscribe, like atau komentarnya. Insyaallah moga saja saya bisa memberikan informasi-informasi yang maslahah, yang manfaat untuk kita semua. Atas semua dukungan saudara-saudara sekalian, moga dibalas Allah dengan berlimpah kebaikan dan keberkahan Allah. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kekhilafan apa yang saya sampaikan, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Yang baik itu dari Allah, yang salah mungkin dari kekhilafan saya, ya, yang dhaif, yang lemah, yang bodoh, yang serba kekurangan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.